adiabatik. Tidak ada panas masuk, tidak ada panas keluar, tidak ada massa yang masuk maupun yang keluar. Nah begini, sistem dengan lingkungan ini saling berinteraksi. Masing-masing punya entropi. Ada entropi sistem sama entropi lingkungan. Kalau dijumlahkan, ya, entropi generate atau entropi total antara sistem dengan lingkungan nanti selalu lebih besar atau sama dengan 0. Delta S total adalah jumlah daripada entropi sistem dan lingkungan lebih besar 0, irreversible proses, yaitu proses yang satu arah. Kalau sama dengan 0 adalah reversible, bolak-balik, ya bolak-balik itu perpindahannya. Kalau lebih kecil 0 adalah impossible proses, proses yang impossible. Oke, terus ke bawah. Beberapa catatan tentang entropi. Proses hanya dapat terjadi pada arah tertentu saja. Sedemikian rupa sehingga delta S generate atau entropi yang bisa dibangkitkan lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian entropi tidak dapat dikonservasi sehingga entropi alam selalu bertambah. Ya. Dulu waktu saya kuliah tahun 88 di Polban, jadi kalau berangkat pagi itu dinginnya luar biasa itu naik motor ya. Sekarang ini udah panas ya, udah berbeda dengan zaman dulu. Dulu sampai pagi-pagi itu juga kaki itu menggigil ya. 88 itu kan sekitar 34 tahun yang lalu. Begitu ya. Kemudian performasi dari sistem engineering terdegradasi karena adanya irreversibilitas yang terukur dari entropi yang digenerate. Artinya apa? Performasi ini selalu terdegradasi ya, semakin tidak menurun karena adanya irreversibilitas karena entropinya selalu bertambah. Kemudian di bawah ada gambar secangkir kopi. Nah, sistemnya adalah kopi ya. Kopi itu kan panas ya. Kopi itu panas, berarti kopi atau cangkir kopi itu adalah sistemnya. Sementara di luar kopi, di luar cangkir kopi adalah lingkungannya. Nah, misalnya kopi itu kan panas ya, dia melepaskan panas tuh ke lingkungan. Kalau sistem melepaskan panas ke lingkungan itu Q-nya negatif. Ya. Tapi lingkungan yang menerima panas Q-nya positif, begitu ya. Itu perjanjian tuh. Gitu. Kalau sistem melepaskan panas, Q-nya negatif atau eksotermal. Lingkungan menerima panas, Q-nya positif. Kan gitu ya. Nah, kalau kerja kebalikannya, sistem melakukan kerja itu positif. Kalau sistem menerima kerja itu negatif. Nah, jadi katanya kalau ini dijumlah antara entropi sistem yaitu kopi tadi dengan entropi lingkungan, kalau dijumlahkan entropinya lebih besar atau sama dengan 0. Lanjut, bawahnya. Di bawah ada 2 buah reservoir, yang satu suhunya panas, yang satu suhunya dingin. Yang panas dinyatakan dengan kotak merah, suhunya 1000 Kelvin. Yang biru suhunya 500 Kelvin. Dari mana panas bergerak? Panas bergerak dari yang tinggi kepada yang rendah. Ditinjau dari merah maka Q-nya negatif. Jadi kotak merah ini melepaskan panas sejumlah 1000 kilojoule, Q-nya negatif karena melepaskan panas. Tapi kotak biru menerima panas, Q-nya positif. Maka kita hitung. Q reservoir merah, itu min Q per T. Kenapa min? Melepaskan panas 1000 kilojoule. Dibagi dengan suhunya 1000, jadi minus 1. Yang kotak biru menerima panas, Q-nya positif. 1000 kilojoule, kemudian suhunya 500 Kelvin. 1000 dibagi 500, 2. Maka total entropinya min 1 plus 2 sama dengan 1 kilojoule per Kelvin. Berarti proses ini adalah spontan atau irreversible. Sekarang coba kita ngarang, sebentar. Kembali ke tadi ya. Sekarang kita ngarang-ngarang. Tahu ngarang-ngarang nggak? Misalnya panas berpindah dari yang dingin kepada yang panas. Misalnya dibalik tuh panahnya. Si biru melepaskan panas diterima oleh
si merah ya. Walaupun mustahil. Kita hitung entropinya. Q-nya minus 1000. Suhunya 500. Minus 1000 dibagi 500 minus 2. Yang merahnya menerima panas 1000. Ini dibalik ya. 1000 dibagi 1000 adalah 1. Jadi minus 2 tambah 1 adalah min 1. Nah, min berarti dia impossible. Tidak mungkin. Oke ya. Kira-kira begitu ya cerita entropi itu. Halaman 2. Halaman 2. Oke. Pertama adalah ada namanya postulat Kelvin Planck. Begini. Kelvin Planck telah merumuskan suatu rumusan yang merupakan manifestasi dari hukum kedua termodinamika. Postulat Kelvin Planck adalah rumusan hukum kedua termodinamika yang berlaku pada semua heat engine. Misalnya contohnya pada motor bakar, pada motor bakar pembakaran bensin pada motor atau mobil ya. Jadi begini ya. Kenapa kok mobil itu bergerak? Kenapa motor itu bergerak? Karena di situ ada perubahan energi dari panas menjadi mekanik. Pembakaran bensin dengan udara dalam ruang pembakaran menyebabkan piston bergerak. Bergerak turun naik. Ketika bensin dengan udara masuk dia turun, terjadi pembakaran dibantu oleh busi ya. Busi akhirnya ketika sebentar ditekan dulu ya, pistonnya naik, kemudian pada saat itu bensin dengan udara itu masuk terjadi pembakaran. Karena ada pembakaran maka terjadi ada gas-gas yang terbentuk yaitu CO2 dan H2O sehingga ruangannya mengembang, pistonnya terdorong ke bawah. Ya. Lalu kemudian dibuang lewat knalpot, pistonnya naik lagi, turun naik begitu ya. Nah, jadi ada piston ruang pembakaran turun naik di ruang pembakaran. Nah, di bawahnya itu ada poros engkol. Poros engkol itu menggerakkan rotasi. Jadi begini ya. Jadi turun naik gitu ya, turun naik. Bawahnya itu muter. Jadi gerakan rotasi berubah menjadi gerakan translasi diubah menjadi gerakan rotasi. Jadi piston yang di atas turun naik, yang bawahnya itu poros engkol. Itulah yang nanti menggerakkan roda sehingga kita bisa menikmati perjalanan dengan motor atau mobil karena di situ di ruang pembakaran itu sibuk piston turun naik. Nah, gerakan turun naiknya itu nanti di bawahnya itu dihubungkan dengan gear sehingga memutar. Jadi yang sistem pembakaran pistonnya turun naik, yang bawahnya itu ada semacam poros engkol. Poros engkol itu untuk memutar roda nanti ya, begitu. Nah begini, kata Kelvin Planck, sebuah mesin bekerja dalam sebuah siklus tidaklah mungkin menerima panas dari sebuah reservoir termal lalu mengubah seluruh panas itu menjadi kerja. Kan begini ya, kita inginkan ketika bensin itu dibakar menghasilkan panas pembakaran, panas eksotermal dan berubah menjadi energi mekanik. Kita ingin semua energi panas itu berubah menjadi energi mekanik semuanya. Tapi tidak mungkin. Pasti ada panas sisa. Keluar sebagai knalpot, sebagai gas buang di knalpot yang masih panas. Kan knalpot panas kan? Ya, berarti kan tidak semua energi mekanik itu. Tidak semua panas pembakaran di bensin itu berubah menjadi energi mekanik. Jadi rumusnya adalah QH, panas yang high, panas tinggi, sama dengan W tambah QL. QL itu low. Ya. QH itu Q panas, Q high, Q tinggi. Ya. Sama dengan W itu kerja, plus QL. Nah, katanya tidak mungkin QH sama dengan W. Nggak mungkin. Nggak mungkin QL-nya tuh 0. Nggak mungkin. Ya. Pasti ada panas sisa, kata Kelvin Planck. Yang paling bisa kita lakukan adalah menaikkan efisiensi, yaitu efisiensi dengan W per QH. Berapa kerja yang dihasilkan dibanding dengan panas yang diberikan. Itu namanya efisiensi. Efisiensi adalah W per QH. Ya, W per QH. Tapi tidak mungkin 100%. Tidak mungkin QH sama dengan W. Nggak mungkin. Pasti ada QL. Ya. Jadi katanya, kata Kelvin Planck, setiap heat engine
pasti bekerja sebagaimana dalam skema di atas. QH sama dengan W plus QL. Dan QL tidak pernah sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita logikanya ke sistem pembakaran di bensin. Kita pingin kan panas itu semua berubah menjadi kerja. Kerja dalam bentuk pergerakan motor di jalan raya, ya. Itu kan bensinnya kan terus biasanya turun naik tuh, sibuk tuh di dalamnya tuh. Bensin kan terus memercik di karburasi, dikabutkan sama udara, ya. Terus tuh turun naik pembakaran. Lagi bisa neken pembakaran, ngembang lagi, terus begitu ya. Gitu ya, terus begitu. Dan kita ingin semua panas pembakaran bensin berubah menjadi kerja, tapi tidak mungkin. Oke, bawahnya. Hukum kedua, Clausius. Clausius itu penemu juga. Postulat Clausius untuk hukum kedua termodinamika merupakan landasan kerja semua heat pump atau refrigerator. Heat pump itu pemanas ya, pompa pemanas. Refrigerator itu adalah pendingin, misalnya di kulkas atau di AC ya. Tahu nggak kenapa kulkas itu dingin atau AC itu dingin? Karena di refrigerator itu ada refrigeran yang menyerap panas. Yang menyerap panas ruangan diserap sama refrigeran sehingga kita jadi nyaman suhu udaranya. Nanti ditekan pakai kompresor, dibuang di luar panasnya itu. Dibuang keluar. Makanya kalau kita punya AC di rumah kan ada yang nempok di dinding itu namanya AC split. AC split itu ada AC yang nempok di dinding tuh, di atas tuh. Di luarnya ada kipas kan? Itu ada tempat melepaskan panasnya. Begitu pula pada kulkas. Di ruang kulkas itu ada refrigeran yang mengalir menggunakan mungkin pipa tembaga, ambil panas di dalam. Nanti panasnya di luar dikeluarkan di belakang kulkas. Makanya ketika kita pegang kulkas belakang itu panas. Dan dia didinginkan oleh udara dapur begitu ya. Kata beliau begini, kalau heat pump kebalikannya. Jadi kalau heat pump itu misalnya kalau di luar negeri itu tinggal switch ya. Jadi kalau lagi musim dingin dibalik menghangatkan ruangan. Kalau lagi musim panas mendinginkan ruangan gitu ya. Makanya tidak ada dibalik tuh siklusnya. Makanya kalau di AC itu kan kalau kita berdiri di luar di kipasnya kan terasa panas ya. Terasa panas kan. Karena panas yang di dalam dilepaskan di sana. Lepaskan. Nah, kalau untuk heat pump dibalik posisinya. Jadi kita ya di dalam itu di luar begitu. Nah, oke, begini. Kata Clausius adalah sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus untuk memindahkan panas dari temperatur rendah ke temperatur tinggi pasti membutuhkan asupan kerja atau work input. Jadi kalau misalnya tadi ya QH sama dengan W plus QL. Kalau dari yang dingin mau ke yang panas, maka harus ditambahkan W. Jadi QL plus W sama dengan QH. Gitu ya. QL plus W sama dengan QH. Kalau tadi kan QH sama dengan W plus QL. Panas masuk, berubah menjadi kerja, nanti ada panas sisa QL. Kalau di postulat Clausius, kalau yang dingin melepaskan panas ingin nyampe ke yang tinggi, maka harus ditambahkan kerja. Makanya di AC itu ada namanya kompresor. Kompresor tujuannya adalah menaikkan tekanan, menaikkan suhu, sehingga suhunya ini lebih tinggi daripada suhu dari luar, maka dia bisa melepaskan panas. Oke ya, nah ini kita lihat kalau heat pump, QL plus W net sama dengan QH. Begitu pula dengan refrigerasi QL plus W net sama dengan QH. Gitu ya. Tidak mungkin katanya QL sama dengan QH, nggak mungkin. Sehingga W-nya sama dengan nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Tadi kan QL tidak mungkin 0, sekarang W tidak mungkin 0, pasti harus ada. Yang kita lakukan adalah bagaimana supaya W ini seminimal mungkin, ya, seminimal mungkin. Terus ke bawah. Baik. Dalam refrigerator ada namanya COP. COP adalah coefficient of performance. Coefficient of performance. Koefisien kinerja ya. Kalau COP refrigerasi sama dengan QL dibagi W min. QL dibagi W min sama dengan TL dibagi TH min TL. H itu high, L itu low.
Jadi ini kan nanti bekerja di 2 temperatur ya. Kalau COP heat pump QH dibagi W min sama dengan TH dibagi TH min TL. Gitu ya. Jadi yang membedakan adalah kalau yang refrigerasi itu TL-nya, COP heat pump itu TH-nya yang di atas. Sementara yang bawahnya TH min TL tuh sama dua-duanya ya. QL itu panas yang dilepas. Ya. Kemudian nanti rumus-rumus ini akan kita gunakan untuk soal yang di bagian belakang. Lanjut. Memperkirakan sebentar, belum. Halaman 2 bawah. Oke, memperkirakan nilai relatif sistem ya. Jadi gini, entropi itu berubah karena akibat beberapa pengaruh. Yang pertama adalah perubahan temperatur. Menyebabkan gerak partikel kinetik menjadi lebih cepat. Kemudian keadaan fisik dan perubahan fasa. Ya. Kemudian pelarutan solid atau liquid. Kemudian pelarutan gas. Ya. Kemudian ukuran atom dan kompleksitas molekul. Entropinya itu dipengaruhi oleh itu semua. Oke, halaman 3. Halaman 3. Oke. Entropi bertambah seiring dengan kenaikan temperatur. Contoh misalnya tadi ya, ada suhunya 273, entropinya 31,0, suhunya 295, entropinya 32,9, suhunya 298, entropinya 33,1. Kenapa bertambah? Karena kenaikan energi kinetik partikelnya menjadi bertambah ya. Jadi semakin panas sebuah zat, maka pergerakan partikel dalam ikatan wujud zatnya itu menjadi berubah. Kemudian juga perubahan fasa. Perubahan wujud. Kita tahu bahwa fasa padat itu ikatan molekulnya sangat rapat. Ya. Begitu dia berubah wujud menjadi cair, maka ikatannya menjadi renggang. Ya. Begitu dia menjadi uap atau gas, maka saling lepas ikatannya itu ya. Yang lepas satu sama lain. Nah, jadi entropi juga bertambah ketika dia berubah wujud. Natrium pada fasa solid 51,4 ketika berubah menjadi uap 153,6 ya. H2O ketika liquid 69,9 ketika berubah menjadi uap atau gas 188,7. Grafit ketika dia solid 5,7 ketika dia jadi uap 158. Jadi entropi itu bertambah seiring dengan perubahan wujud. Yang keempat. Yang ketiga, solid. Entropi solid atau liquid terlarut biasanya lebih besar daripada solid murni. Kecuali ada beberapa senyawa yang malah bertambah ya, berkurang malah. NaCl ketika dia dalam fasa padat entropinya 72,1. Ketika dilarutkan dalam air 115,1. Kenapa? Karena pergerakan atom-atom NaCl-nya menjadi semakin lincah. Ya, semakin lincah karena dia terlarut dalam air. Beda dengan padatnya. Kecuali AlCl3. Ini akibat panas pelarutan ya. Ketika solid dia 167, ketika dilarutkan malah minus 148. Itu makin dingin kayaknya ya. Makin dingin karena dia membutuhkan panas. Metanol ketika fasa liquid 127 entropinya, ketika fasa dilarutkan dalam air 132. Jadi itu proses pelarutan ya, karena dia lebih bebas pergerakannya. Saya kira bisa dipahami ya. Nomor 4, pelarutan gas. Oksigen itu ketika dia bebas, ya, ketika dia bebas, entropinya sekian, nah, gitu ya. Jadi gas begitu tidak teratur dan akan menjadi lebih teratur saat dilarutkan dalam liquid atau solid. Entropi larutan gas dalam liquid dan solid selalu lebih kecil dibandingkan gas murni. Oke ya. Jadi saat oksigen
fasa gas itu entropinya 205 Joule per mol Kelvin. Ketika dilarutkan dalam air, entropinya turun jadi 110,9. Nah gitu ya. Nah kenapa? Oksigen ketika dia bebas di alam, pergerakannya lincah, entropinya tinggi. Tetapi ketika dia terlarut dalam air, dalam cairan, maka entropinya turun. Kenapa? Karena pergerakannya menjadi terbatas. Gitu ya. Itu adalah entropi pelarutan gas. Nomor 5, ke bawah. Entropi juga dipengaruhi oleh jari-jari atom dan berat molekul. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium adalah logam alkali. Ya, alkali ya. Kita tahu bahwa berat atom juga berpengaruh kepada jari-jari atom ya, karena di situ di berat molekul kan itu gabungan antara proton dan neutron. Nah, makin besar protonnya, makin banyak neutronnya, maka elektronnya juga makin banyak, makin luas. Terlihat daripada konfigurasi elektron kan SPDF itu ya, masih ingat gak? Nah, kalau kulit terluarnya makin banyak, maka jari-jarinya juga makin banyak, jadi makin panjang ya. Nah, seiring dengan perubahan jari-jari, kenaikan berat molekul, maka entropinya berubah. Cesium di golongan alkali paling tinggi 85,2 gitu ya. Itu kemudian kompleksitas ikatan molekul antara NO, NO2 dengan N2O4 itu beda entropinya. Makin kompleks, makin banyak ikatan, makin di situ banyak atom terlibat, maka entropinya juga makin tinggi. CH4, C2H6, C3H8, C4H10 entropinya makin lama makin tinggi antara C1, C2, C3 dan sama C4 karena lebih kompleks ikatan molekulnya. Oke, bawah, lanjut nih. Baik, bagaimana menghitung entropi? Entropi itu dihitung delta S reaksi sama dengan sigma delta S produk dikurangi dengan sigma delta reaktan dikalikan dengan jumlah koefisiennya ya. Contoh senyawa N2 plus 3H2 menjadi 2 NH3. Maka berapa entropi totalnya adalah sigma entropi produk dikurangi sigma entropi reaktan. Yang produk 2 mol, produk ya, dikalikan dengan entropi amoniak, dikurangi 1 mol N2, dikalikan entropi N2, 3 mol H2, dikalikan entropi H2. Dimasukkan angka-angkanya ketemu minus 197 Joule per Kelvin. Minus 197 Joule per Kelvin. Kemudian Anda tanya, Pak itu kan negatif Pak. Apakah itu impossible? Nah kalau di sini ketika kita menghitung reaksi, yang kita lihat ada baru sistemnya. Belum lingkungannya belum, ya. Belum ya. Dia ini kita melihat sistemnya aja. Jadi sistemnya adalah minus 197 Joule per Kelvin. Lingkungannya belum dihitung, pasti nanti lebih tinggi entropinya, lebih tinggi nanti kalau dijumlahkan positif ya. Gitu. Lanjut halaman 4. Oke. Hukum kedua menyatakan penurunan entropi sistem hanya terjadi jika entropi lingkungan meningkat melebihinya. Kan gitu ya. Jadi kalau sistem melepaskan panas, maka panasnya serap oleh lingkungan, dihitung dengan dibagi T masing-masing, sistem sama lingkungannya. Akan terjadi kalau lingkungan meningkat melebihinya, sehingga jadi positif, kan begitu. Peran penting lingkungan adalah dalam memberikan panas ke sistem atau mengambilnya dari. Jadi kadang-kadang fungsi lingkungan itu kadang-kadang dia melepas panas juga gitu ya. Jadi sistem tuh kadang-kadang dia melepas panas, juga dia menyerap panas dari lingkungan. Tergantung nanti kasusnya pada apa ya. Jadi lingkungan itu bisa sebagai source of heat sink. Source itu sumber, heat itu yang melepas ya. Gitu. Menerima atau menerima, heat sink itu menerima, source itu melepas sumber ya. Baik, pada perubahan eksotermik
panas yang dilepas sistem diserap oleh lingkungan. Ini menyebabkan gerak random partikel di lingkungan meningkat. Sehingga QS-nya negatif. Karena dia melepaskan panas. Q lingkungannya positif. Karena dia menerima panas. Dibagi T, maka delta S-nya lebih besar 0. Gitu ya. Kemudian pada proses endotermik, sistem menyerap panas dan lingkungan melepas panas. Sehingga entropi lingkungan menurun. Jadi Q sistemnya positif, Q lingkungannya negatif. Maka delta S lingkungan lebih kecil 0. Gitu ya. Perubahan entropi lingkungan berbanding lurus dengan perubahan panas sistem dan berbanding terbalik dengan temperatur lingkungan sebelum transfer panas. Delta S lingkungan itu setara dengan min, ya, min Q sistem dan delta S lingkungan seperti ya gitu, berbanding terbalik. Sehingga nanti kombinasinya menghasilkan delta S lingkungan adalah min Q sistem per T. Jika berlangsung pada tekanan konstan, Qp sama dengan QH, delta H. Sehingga delta sistem sama dengan min delta sistem dibagi T. Baik. Kita dapat menghitung delta S lingkungan dengan mengukur delta H sistem dan temperatur ketika perubahan terjadi. Baik, itu ada gambar awan ya. Gambar awan itu apa postulatnya? Coba ke bawah. Nilai entropi semesta bertambah dalam proses spontan dan tidak berubah dalam proses yang berlaku dalam keseimbangan. Oke. Jadi universe itu sama dengan sistem plus sekitar. Sistem dan sekitar lingkungan ya, yaitu sesuatu di luar sistem. Proses sistem, proses spontan adalah delta S universe sama dengan delta S sistem per plus delta S sekitar. Lebih besar 0. Yang tak spontan itu lambat atau impossible ya, tidak mungkin. Delta S universe sama dengan delta S sistem plus delta S sekitar lebih kecil 0. Kalau keseimbangan, delta S universe sama dengan delta S sistem plus delta S sekitar. Ya. Baik. Itu keseimbangan ya. Kalau keseimbangan berarti kan isentropi. Isentropi itu adalah delta S itu sama dengan Q per T. Jadi kalau Q-nya 0, adiabatik, itu delta S juga 0. Itu juga setimbang ya. Jadi kalau sebuah sistem itu tidak melepas panas, tidak menyerap panas adiabatik, itu entropinya tetap. Baik, contoh soal. Contoh soal. Pada 298 Kelvin, pembentukan amonia memiliki delta S sistem negatif. N2 tambah 32, 2NH3. Itu delta S sistemnya adalah minus 199 Joule per Kelvin. Dan delta H sistemnya, artinya delta H reaksi, itu minus 92,6 kilojoule. Jadi reaksi N2 plus 32 plus 2NH3 ada panas yang dilepaskan ya. Panas eksotermal, minus 92,6 kilojoule. Perkirakan berapa delta S semesta atau universe. Delta S universe sama dengan delta S sekitar plus delta S sistem. Yang sekitar min ya, min delta H. Min jadi plus. Karena dia menerima panas kan, dari sistem dia melepas panas, min negatif deltanya. Tapi ketika keterima sama lingkungan, deltanya berbalik tanda. Min delta H per T. Jadi min jadi plus kan. Dibagi 298 karena suhu lingkungan itu normal 298 sama dengan 311 Joule per Kelvin. 311 Joule per Kelvin. Maka kita jumlahkan delta S universe adalah 311 Joule per Kelvin, itu punya delta S sekitar, ditambah dengan minus 199,7 ada delta S-nya sistem, maka totalnya adalah 122 Joule per Kelvin. Joule per Kelvin, maka reaksinya spontan. Oke ya, jadi kalau ini sudah memperhitungkan sistem dan lingkungannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Saya tunggu. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Kalau contoh di mana sistem itu menyerap panas dari lingkungan, itu kejadiannya kayak gimana ya, Pak? Contohnya. Bagaimana sistem menyerap panas di lingkungan? Misalnya untuk reaksi endoterm. Endoterm di reaktor biasanya, kadang-kadang dia butuh steam dari luar. Di luar butuh steam, butuh pemanas ya. Jadi itu apa namanya? Misalnya heater kan gitu. Heater itu kan ngambil listriknya kan, ngambil panasnya kan dari luar, dipanaskan, memanaskan sistem. Gitu. Itu nanti dari sisi lingkungan dia melepaskan panas, dari sisi sistem dia menerima panas. Ya. Makanya nanti dari lingkungan dia negatif, Q-nya dari sistem dia positif. Misalnya ada sebuah jaket pemanas kan, misalnya apa? Contoh jaket pemanas itu apa misalnya? Kita bikin susu buat bayi itu dingin, tapi masih bagus, dibuang sayang. Maka kita panaskan pakai kobokan, dikasih air termos. Nah, kemudian si botolnya itu kita simpan direndam, botolnya direndam di air panas itu. Berarti lingkungannya memberikan panas ke sistem. Nanti ada sejumlah Q yang diserap. Nanti Q dihitung. Q per T terhadap botol dan Q per T terhadap lingkungan di kobokan tadi. Itu begitu. Ya, kalau dijumlahkan nanti itu karena prosesnya spontan, maka nanti delta S universe-nya itu akan positif. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Atau masih belum puas untuk penjelasan berikutnya? Halo? Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi yang efisiensi tenaga ini ya, energi mekanik, Pak. Ya, nah, itu kan tadi tuh delta Q QH W berbanding W delta Q. plus QL. Ya, itu Pak. Nah, untuk kalau misalkan pengen gitu si energi mekaniknya sangat efisien. Nah, itu misalnya kalau misalkan di dunia aslinya itu berdasarkan apa ya? Pemilihan bahan atau apa, Pak? Oke, kalau kita ingin menaikkan efisiensi bisa dilakukan dengan cara misalnya merebut kembali panas yang hilang. Ya. Jadi mungkin buangan panas tadi dipakai lagi untuk menggerakkan yang lain lah. Seperti begini ya, di steam turbin gas ya. Turbin gas itu turbin digerakkan oleh gas. Gas udara dibakar dengan bahan bakar sehingga panas bertekanan tinggi, gerakin turbin di pembangkit listrik tenaga gas ya. Nah, gerakan panas itu nanti menggerakkan nozzle, menggerakkan sudut turbin. Turbinnya berputar. Ya. Nah kemudian gas buangnya kan masih panas tuh. Dipakai untuk bikin steam. Jadi manasin air jadi steam. Steam yang terbentuk nanti dia dipakai lagi untuk menggerakkan turbin lagi. Jadi yang pertama adalah turbin gas, yang kedua adalah steam turbin. Yang pertama turbinnya digerakkan oleh gas, yang satu digerakkan oleh steam. Dari mana steamnya peroleh? Dari pemanasan, di mana gas buangnya kan masih panas gitu ya. Sehingga nanti jumlah listriknya total PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Nah, digabung sehingga nanti menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Artinya kita memanfaatkan gas buang itu dipakai untuk sektor lain atau mungkin proses lain sehingga kita punya keuntungan dalam bentuk panas maupun dalam bentuk dalam bentuk energi listrik begitu ya. Begitu pula kalau kita di boiler ya, nanti belajar boiler ya nanti. Dia kan gas buang tuh kan panas. Masuk ke cerobong. Itu suhunya masih 300-400 ya. Dipakai buat memanaskan air. Sehingga nanti suhu airnya meningkat
Kalau N-nya meningkat, maka dia lebih dekat ke suhu didihnya kan gitu. Jadi untuk menaikkan bisa dengan cara seperti itu atau juga dengan sekarang itu kan sudah banyak. Kenapa Jepang itu bisa lebih berjaya di industri otomotif? Mungkin sistem pembakaran bensinnya lebih bagus ya. Jadi artinya karburasinya lebih kecil sehingga efisiensi pembakarannya menjadi lebih besar begitu ya. Kemudian juga pemilihan udaranya, apakah kan pasti pakai udara berlebih, jangan sampai nanti tidak ada bahan bakar yang terbakar. Gitu. Jadi itu banyak mekanismenya untuk menaikkan efisiensi dengan memperbaiki sistem pembakaran, kemudian juga dengan piston yang lebih lentur sehingga gesekan-gesekan dengan kan ada rugi gesek itu karena itu kan juga menimbulkan panas ya. Diperbaiki sistemnya sehingga nanti kalau diusahakan sih knalpotnya tidak terlalu panas jadi agak anget-anget gitu ya. Memang tetap nggak bisa ya. Tidak semua energi panas itu berubah jadi mekanik, pasti nanti ada panas sisa, tapi nggak terlalu panas ya. Artinya semua energi panas ini bisa dioptimalkan menjadi energi mekanik sehingga knalpotnya tidak terlalu panas. Karena itu di sistem pembakarannya, di ruang pembakarannya. Kalau material itu pasti kalau material kan disesuaikan dengan suhunya ya. Jangan sampai nanti meleleh. Pasti kan kita tuh kalau punya motor pasti akan dipilihkan logam-logam yang pantas. Gak mungkin kan dikasih ruang pembakaran dikasih seng, itu meleleh kan gitu. Jadi itu cara-cara untuk meningkatkan efisiensi. Dan ini sudah banyak. Ada sistem, saya nggak ngerti ya, di dunia otomotif itu Jepang itu menemukan berbagai macam terobosan-terobosan untuk memperbaiki kualitas pembakaran di ruang pembakaran bensin sehingga nanti energi mekanik yang dihasilkan menjadi lebih efektif. Makanya kan sekarang itu banyak banyak sekali mobil kendaraan yang hemat energi kan gitu. Bagaimana teknik menghemat energi? Jepang itu menghasilkan material mobil yang ringan. Kalau mobilnya ringan, berarti kan dia bisa melesat lebih cepat karena ringan. Kalau terbuat dari material yang berat, sehingga untuk menggerakkan material yang berat itu butuh energi lebih besar, gitu ya. Sehingga bahan bakarnya menjadi lebih banyak begitu. Kalau kita punya kendaraan yang ringan tapi kuat. Sekarang ini ditemukan bahan ringan aluminium sekuat baja. Aluminium kan bahannya ringan, tapi kekuatannya seperti baja. Artinya apa? Ketika dia melesat jalan raya itu dia kokoh, tidak melenoi, tidak materialnya tidak bengkok ya. Dia punya kemampuan seperti itu. Begitu Dek ya, untuk meningkatkan efisiensi dengan cara modifikasi sistem pembakaran, mungkin pemilihan material itu adalah efek berikutnya, tapi lebih ke sistem pembakarannya dan pistonnya bergerak lebih lentur sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang membutuhkan energi lebih besar. Ada lagi pertanyaan lain silakan. Cukup? Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Saya ingin tanya, dulu waktu membahas hukum termo 1, delta O-nya Q plus W atau Q min W? Halo? Masih ingat nggak hukum termo 1 dari Pak Yunus? Delta O-nya Q min W atau Q plus W? Q plus W, Pak. Q plus W, baik. Dalam perkembangan termo itu, delta O itu bisa Q plus W atau Q min W. Kalau Q plus W, maka W-nya sama dengan negatif PDV. Ya. Kalau Q plus W, W-nya sama dengan min PDV. P itu tekanan, dV itu perubahan volume. Tetapi kalau delta U sama dengan Q min W, maka W-nya sama dengan PDV. Gitu ya. Jadi sebetulnya tidak beda. Sebetulnya sama ya. Sebetulnya sama. Jadi kalau Q plus W, maka W-nya min PDV. Tapi kalau
Q min W, maka W-nya adalah PDV. Begitu ya. Karena tulisan saya sudah perjanjiannya di Q min W, maka kita pakai Q min W, di mana W adalah PDV. Kan gitu. Baik. Hubungan antara entropi terhadap perubahan temperatur, tekanan, dan volume. Delta U sama dengan Q min W, di mana W-nya adalah PDV ya. Begitu. Delta U sama dengan Q min W, maka Q sama dengan delta U plus W. Delta U plus W. Nah, Q adalah TDS. Dari mana TDS? Karena entropi sama dengan Q per T. Ya. Q sama dengan TDS. Karena delta S adalah Q per T. Itu kan? Ya. Berarti Q-nya TDS. Delta U adalah CVDT, CVDT. Dan W adalah PDP, PDP ya. Nggak pakai negatif ya, PDP. Kemudian T-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka delta S sama dengan CV dt per T plus seper T. Dipindahkan ke sebelah kanan. P-nya diganti dengan RT per V. Rumus gas ideal. PV sama dengan nRT, N-nya kita anggap 1. Volume molar ya. Kita anggap 1. Maka P-nya adalah RT per V dV. Maka delta S sama dengan CV. Kalau delta T per T adalah berarti ln. Ln-nya adalah ln T2 per T1. Kemudian di sana ada seperti T-nya hilang, tinggal R per V. R per V dV. Ya. R per V dV. Kalau dV per V berarti ln. R ln V2 per V1. Sehingga hubungan antara entropi terhadap temperatur dan volume adalah delta S sama dengan CV ln T2 per T1 plus R ln V2 per V1. Oke ya, nah, itu adalah hubungan entropi terhadap temperatur dan volume. Nomor 2 kita punya hubungan lain. Delta H itu sama dengan delta U plus delta PV. Gitu ya. Delta H itu sama dengan delta U plus delta PV. Kemudian delta U itu diganti jadi Q min W plus delta PV. Oke ya, sama dengan Q min W-nya ganti PDV. Delta PV kita diferensialkan gantian. PDV plus VDP. Mana yang hilang? Yang hilang adalah PDV. Berarti delta H sama dengan Q plus VDP. Delta H sama dengan Q plus VDV. Q-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Q sama dengan delta H min VDP. Q-nya adalah T delta S. Delta H adalah CPDT. Itu kan ini perjanjian di termo ya. Min VDP. T-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Delta S CPDT per T min seper T. V-nya diganti jadi RT per P pakai gas ideal. DP. Nanti seperti dengan tanya hilang. Maka delta S sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Nah, gitu ya. Itu hubungan antara entropi terhadap temperatur dan entropi terhadap tekanan. Nanti rumus-rumus ini akan kita gunakan di soal-soal berikutnya. Oke. Terus ke bawah. Soal nomor 1. Tolong jawab ya. Mana entropi yang lebih tinggi? 1 mol SO2 gas atau 1 mol SO3 gas? Silakan jawab. SO3, Pak. SO3, Pak. SO3. Gampang ya. Nomor B, 1 mol CO2 solid atau 1 mol CO2 gas? 1 mol CO2 gas. Oke. Gas.
3 mol gas oksigen atau 2 mol gas ozon? Ayo. Nomor C. 3 mol gas oksigen atau 2 mol gas ozon? Mana yang lebih tinggi? Kalau sama-sama 1 mol, mana yang lebih tinggi? Sama-sama 1 mol. Ozon. Ozon. Ozon, Pak. Tapi karena ada faktor pengali, kita harus cek dulu berapa entropi ozon atau entropi oksigen. Kalau umpamanya katakanlah oksigennya 10, ozonnya 20, berarti kan masih besar ozon ya. Tapi kalau oksigennya misalnya 10, ozonnya 15, sama ya, sama. Jadi kalau oksigennya 10, ozonnya 12, berarti masih tinggi oksigen. Jadi sangat tergantung daripada entropi masing-masing ya. Saya nggak tahu nih ya, harus dibuka dulu berapa. Nomor D, 1 mol KBR solid atau 1 mol KBR terlarut? Terlarut, Pak. Terlarut. Oke. Nomor E, air laut pada pertengahan musim dingin 2 derajat Celcius atau pada pertengahan musim panas 23 derajat Celcius? Pada musim panas. Musim panas. Oke, gampang ya. 1 mol CF4 atau 1 mol CCl4? Gas dua-duanya. Ayo, mana lebih tinggi? Itu kan golongan halogen ya. Florida, brom. Nah, kira-kira yang mana yang lebih tinggi? Halogen, halida. Mana kira-kira yang jari-jari atomnya lebih banyak? Halo? CCl, Pak. C. Jadi mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi jadinya? CCl. CCl4. Empat Ya. gas. Ya, karena jari-jari atomnya lebih panjang ya. Jumlah atom ikatannya sama ya, tapi jari-jari atomnya lebih panjang. Gampang ya, nomor 1 mah bukan PR. Bukan. Nomor 2. Terus naik. Oke. Nomor 2 juga bukan PR ya. Tentukan nilai perubahan entropi untuk reaksi di bawah ini. H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Bagaimana menghitung entropi? Delta S reaksi sama dengan sigma delta S produk dikurangi sigma delta S reaktan, berarti 2 kali produk HCl 187 dikurangi 1 kali 131 plus 1 kali 223. Tinggal dihitung berapa ya. Gampang, ini bukan PR. Anda kerjakan aja sendiri ya. Oke. Nah, nomor 3 ke bawah PR. Tapi ingin saya kasih tahu cara mengerjakannya ya. Nomor 3. Besi tuang. Besi tuang itu besi cor ya, bukan besi tuang dahar, bukan. Bukan tuang makan, bukan. Besi tuang tuh CP-nya 0,5 kJ per kilogram Kelvin. Apa arti CP? Kapasitas panas ya. Jadi untuk menaikkan 1 Kelvin per massa 1 kg butuh energi 0,5 kJ. Begitu pengertian CP. Untuk menaikkan 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius per 1 kg butuh panas 0,5 kJ. Besi tuangnya ada 40 kg, didinginkan dari 450 derajat Celcius. Itu suhu awal besi panas. Dengan jalan mencelupkan ke dalam minyak. Ke dalam minyak ya. Ke dalam minyak. Minyaknya CP-nya 2,5. CP-nya 2,5. Jumlahnya adalah 150 kg. 150 kg. Temperatur awalnya 25 derajat Celcius.
Nah, kemudian sekarang tentukan perubahan entropi total. Anda harus hitung ya, berapa entropi besi, berapa entropi minyak. Dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Secara logika, kalau kita punya besi panas suhu 450, dicelupkan kepada minyak dingin suhunya 25, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Panas Apa dari terjadi? pindah ke minyak, Pak. Ya, panas dari besi pindah ke minyak. Artinya apa? Suhu besi turun, suhu minyak naik. Ya. Suhu besi turun dan nanti ada T bersama. T bersama. T akhir. Ya, T akhir, T bersama. Ya. Nah, sekarang tentukan berapa suhu akhirnya. Berapa T bersamanya, kan gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Begini ngitungnya. Besi tuang suhu panas TB. TB itu suhu besi. T besi awalnya 450 derajat Celcius. Suhunya 723 Kelvin. CP-nya 0,5 kJ per kilogram Kelvin. Massa besinya 40 kg. Minyak suhu dingin. TM. Temperatur minyak 25 derajat Celcius. Suhunya 298 atau 25 ya. Dibikin Kelvin ya. Karena kenapa dibikin Kelvin? Kan CP-nya satuannya Kelvin kan gitu. CP-nya 2,5 kg derajat Kelvin, masanya adalah 150 kg. Baik. Jika besi panas dicelupkan ke minyak dingin, maka suhu besi turun. Suhu minyak naik, nanti ada temperatur akhir. Temperatur bersama antara besi dan minyak. Misalnya T. Kita sebut T aja ya. Maka Ki besi sama dengan Ki minyak. Panas yang dilepaskan oleh besi sama dengan panas yang diserap oleh minyak. Maka Ki besi adalah MCP delta T besi sama dengan MMCP delta T minyak. Gitu kan? Ya. Nah, MB massa besi, CP kapasitas panas dari besi, yaitu 0,5. Nah, ketika membahas delta T, nah, kita harus tentukan dulu mana T yang lebih tinggi. T yang lebih tinggi ditulis lebih dulu. Maka untuk yang besi, TB min T. Kenapa? Karena TB lebih tinggi daripada T. Gitu ya. Sama dengan MM, massa minyak, CP, kalikan CP minyak. Nah, T min TM. Kenapa T ditulis lebih dulu? Karena suhunya lebih tinggi daripada suhu minyak. Gitu. Jadi kalau delta T di besi, itu TB min T. Kenapa? Karena suhu besi lebih tinggi daripada suhu bersama. Untuk delta T minyak, T min TM. Kenapa? Karena suhu bersama lebih tinggi daripada suhu minyak. Ini penting karena kalau nanti salah tanda jadi kacau nanti, nggak bisa dihitung. Ya, awas ya, logika delta itu adalah nanti yang tinggi terus lebih dulu. Sehingga MB-nya 40, CP-nya 0,5, TB-nya 723 min T sama dengan MM 150, CP-nya 2,5, delta T-nya T min 298. Oke. Oke ya, T bisa T bisa dicari ya. T bisa dicari berapa? Pasti antara itu ya. Sekarang hitung berapa entropi total. Begini. Entropi total sama dengan Q per T besi tambah Q per T minyak. Q untuk besi MB CPDT per T kan gitu. Plus M CPDT per T juga. Terus titik 2, itu harusnya ada titik 2 ya. Titik 2 harusnya kan. DS sama dengan MB CP ln T per TB plus MM CP ln T per TM. Nah gitu ya. Jadi nanti dihitung. Dan kalau positif berarti
eh, kalau misalnya dihitung, maka delta S-nya positif. Jadi prosesnya spontan. Ya, spontan. Sekarang begini, kita ngarang-ngarang. Impossible. Ketika besi panas itu dicelupkan, suhunya malah naik jadi 500 derajat Celcius. Ya, T bersamanya jadi naik 500 derajat Celcius. Kalau dihitung nanti delta S totalnya, karena impossible. Atau malah begini, ketika besi panas itu dicelupkan ke dalam minyak dingin, malah suhunya jadi 0 derajat Celcius. Jadi 0 itu. Kalau Anda masukkan ke rumus delta S total, pasti negatif. Karena impossible. Begitu ya. Jadi nanti ketidakmungkinan itu bisa dilihat daripada delta S-nya. Impossible. Kan yang benar itu kan besi panas dicelupkan ke minyak dingin. Pasti nanti ada T bersama di antara tengah-tengahnya, nggak tahu berapa nanti ya. Tapi ini begini, begitu dicelupkan besi panas ke minyak, suhunya malah mendidih, naik lagi jadi 500 jadi 600 derajat Celcius. T bersamanya. Anda masukkan ke rumus pasti negatif karena impossible. Gitu ya. Impossible. Oke, kerjakannya nomor 3, sudah saya kasih rumusnya tuh. Tinggal Anda masukin angka-angkanya ya. Awas, hati-hati, menghitungnya harus cermat. Jangan sampai salah. Nomor 4. Karbon dioksida mengalami perubahan dari tekanan 50 kPa 400 Kelvin ke tekanan 2 MPa 800 Kelvin. Hitung entropi perubahan suhu CO2 tersebut. Yang diketahui T1 400 Kelvin, titik 2 harusnya titik 2. T2 800 Kelvin, P1 50 kPa, P2 2 MPa atau 2000 kPa. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin, Cp 7/2 R ya. Cp per 7/2 R. Untuk gas ideal Cp 7/2 R. Nah, baik. Pakai rumus yang mana? Rumus yang mana? Yang diketahui kan T sama P ya. T sama P berarti cari rumus yang ada T-nya, ada P-nya. Yaitu DS sama dengan CP ln T2 per P1 min R ln P2 per P1. Nah, gampang kan? R-nya berapa? 8,314. CP-nya berapa? 7/2 R kan gitu. Ya. Baik, demikian nomor 4 dikerjakan juga sama Anda ya. Udah kasih tahu rumusnya tuh. Tinggal masukin. Nomor 5. Udara mula-mula memiliki tekanan 1 MPa atau 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Dikompresi reversible ke keadaan akhir. Ada 3 keadaan. Pertama ke 5 MPa 227 atau 500 Kelvin. Yang B, tentukan perubahan entropi ke keadaan akhir 5 MPa 180. C, tentukan temperatur akhir pada tekanan 5 MPa dengan nilai entropi 0. Nah, gitu ya. Kita lihat yang A itu lihat temperaturnya 227 atau 500 Kelvin. Yang B lihat temperaturnya lebih rendah. Lihat tuh ada sumbu X sama sumbu Y ya. Sumbu X-nya S, sumbu Y-nya T. Yang S itu miring ke yang A itu miring ke kanan, yang B miring ke kiri, yang C itu lurus. Ya. Yang A miring ke kanan, dihitung nanti ya, pakai rumus yang mana? Rumusnya pakai rumus yang nomor 4, sama aja. Yang B miringnya ke kiri. Karena temperaturnya lebih rendah kan? Sekarang kalau lurus artinya isentropi, S-nya 0,
Kalau S tegak lurus itu berarti S-nya 0, nggak ada perubahan entropi. Nah, berapa suhunya? Berapa suhu C? Kalau suhu A kan 227 Celcius atau 500 Kelvin. Kalau suhu B 180 atau 273, 453. Kalau A kan 500 ya. Berapa suhu C kan gitu. Oke, lihat halaman berikutnya. Untuk jawaban A dan B gunakan rumus yang seperti nomor 4. Udah gampang ya. Gampang lah nomor 4. Rumus sama kan tadi. Yang diketahui kan temperatur sama tekanannya. Sekarang yang jawaban C, gimana kalau delta S-nya 0? Kalau delta S-nya 0, maka CP ln T2 per T1 sama dengan R ln P2 per P1. Maka ln T2 per T1 sama dengan R per CP ln P2 per P1. Atau dinaikkan pangkatnya, jadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat R per CP. R per CP itu apa? R adalah CP min CV. Dibagi CP. Kan gitu. CP itu kan sebetulnya CV plus R. Gitu kan? Maka R sama dengan CP min CV. Kalau udah disampaikan sama Pak Yunus. Ya. Baik. Nah, CP per CP 1. 1 sama dengan CV per CP. K adalah CP per CV. Kalau dibalik jadi seperka kan gitu. Dibalik jadi seperka. Maka 1 min seperka sama dengan K min 1 per K. K min 1 per K. Nah, maka nitrogen diekspansi secara esentropik. Sebentar. Maaf, salah. Kok ke 6 sih? Jadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K min 1 per K. Maka T2 diketahui. T2-nya yang dicari, T1-nya adalah tadi yang awal berapa tadi yang awal T1-nya 300 Kelvin ya. Atau 27 Celcius. P2-nya 5. P1-nya 1. Berapa K-nya? K adalah CP per CV. CP itu adalah 7 per 2R. CV 5 per 2R untuk gas ideal. CP sama dengan 7 per 2R. CV adalah 5 per 2R. Maka 7 per 2 dibagi 5 per 2 sama dengan 7 per 5. Jadi 1,4. Jadi K-nya 1,4 ya. Jadi T2 yang dicari T1 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. P2-nya 5 MPa, P1-nya 1. K-nya 1,4 dan 1 per 1,4. Nanti T2 bisa diketahui. Oke. Ada pertanyaan? Nomor 5. PR lagi ya. 3, 4, 5. Sudah dikasih tahu tuh jawabannya. Tinggal Anda masukin. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nomor 6. Nitrogen diekspansi secara isentropik. Apa isentropik? Delta S-nya 0. Isentropik sama dengan adiabatik ya. Isentropik sama dengan adiabatik. Diekspansi dari 500 Kelvin sehingga volumenya berubah menjadi 2 kali lipat. Hitung temperatur akhir ekspansi dan tentukan kerja ekspansi. Nah, gitu kan ya. Kalau isentropik delta S-nya 0 atau Q-nya juga 0 adiabatik ya. Adiabatik itu isentropik sebetulnya ya. Maka rumusnya kan tadi yang diketahui adalah tekanan dan volume. Maka rumusnya adalah CV ln T2 per T1 sama dengan min R ln V2 per V1. Maka T per 2 sama dengan R per CV min R per CV V2 per V1. Supaya minusnya hilang, maka T2 per T1 sama dengan
R per CV balik arah V1 per V2. Atau T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat R per CV. Pangkat R per CV. R per CV itu apa? R adalah CP min CV dibagi CV. Sama dengan K min 1. Ya. K min 1. Maka T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K min 1. K-nya 1,4. T1-nya adalah 500. Volumenya adalah 2 kali lipat dibanding dengan pertama. Jadi V2 sama dengan 2V1. Jadi kalau V1 per V2 ganti V2-nya sama V1 sama dengan setengah. Jadi T2 per 500 sama dengan setengah pangkat 1,4 min 1. Maka T2 diketahui. Gitu ya. T2 diketahui. Dan nanti kerjakan juga. Kasih rumus tuh udah. Tinggal dirapihkan. Oke. Sekarang menghitung kerja. DU sama dengan Q min W. Kalau saat adiabatik, Q-nya sama dengan 0. Maka W sama dengan min DU. Sama dengan min CV T2 per T1. T2 dicari dari sebelumnya. T1-nya adalah 500. CV-nya 5 per 2R. R-nya berapa? 8,314. Nah, tahu nanti W-nya. Oke, gampang ya? Oke, dikerjakan ya. Kerjakan nomor 6. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya? Nomor 7 sekarang. Nomor 7. Baik. Hop. Nomor 7 tidak akan detail. Saya tidak menjawab, tapi Anda kerjakan seperti nomor 3. Begini. Ini adalah alat penukar panas. Alat penukar panas di mana di dalam pipa kecil itu mengalir hot water, air panas. Di luarnya, di anulus, di luar pipa adalah air dingin. Ya, air dingin. Supaya enak, notasinya, air panas kita sebut dengan air panas masuk TH1. TH1 suhunya 85 derajat Celcius. Kemudian TH2, panas keluar, nggak tahu berapa. Nggak tahu berapa TH2-nya. Ya. Nggak tahu berapa. Kemudian air dingin TC1, C itu cold. H itu hot. TC1 10 derajat Celcius. Itu TC1. Kemudian keluar TC2. Suhunya adalah 70 derajat Celcius. Nanti semua Celcius dibikin Kelvin ya. Dibikin Kelvin. Berapa suhu air panas keluar di pipa kecil? Sama rumusnya. MCP delta T airan panas sama dengan MCP delta T airan dingin. M yang panas 1,6 kg per detik. CP air panas adalah 4,19 kJ per kilogram Kelvin. Nah, delta T-nya adalah TH1 min TH2. Temperatur panas masuk dikurangi temperatur panas keluar. Kenapa TH1 lebih tinggi? Ditulis lebih dulu karena dia lebih panas daripada TH2. TH2 pasti suhunya turun. Sama dengan MCP, M air dingin, CP-nya CP air dingin 4,18. Delta T-nya adalah TC2 min TC1. Kenapa TC2 lebih tinggi? Karena lebih tinggi. Ya. 70 kan tambah 273. Saya ulang ya. Airan panas sama dengan airan dingin. MCP delta T air panas sama dengan MCP delta T air dingin. Untuk air panas MCP TH1 min TH2. Kenapa? Karena TH1 suhunya lebih tinggi. Sama dengan MCP TC2 min TC1. Begitu ya. Nah, nanti ketahuan berapa suhunya. Suhu TH2.
Yang pertama itu adalah heat transfer. Dengan dipilih mau pakai airan panas, pakai air dingin sama aja. Jadi Q sama dengan MCPDT aja gitu. Yang panas sama yang dingin isinya pasti sama. Sekarang nomor B. Entropinya. Entropinya adalah Q per T air panas plus Q per T air dingin. Yang air panas, Q per T berarti Q-nya ada MCPDT kan gitu. MCP delta T per T, yang dingin juga sama MCP delta T per T. Nah, untuk yang panas, MCPDT ln TH2 per TH1 plus MCP ln TC2 per TC1. Di sini nggak ada T bersama ya, karena tidak nyampur, pisah. Yang ada adalah punya masing-masing TH keluar dan TC keluar. Jadi untuk ngitung entropi totalnya adalah MCP ln TH2 per TH1 ditambah MCP ln TC2 per TC1. Yang dua ditulis lebih atas karena keadaan akhir. Ya, oke, kerjakan seperti nomor 3. Tapi ini untuk tidak nyampur, tapi hanya perpindahan panas di dinding pipa. Nomor 8 juga sama ya, gas nitrogen 100 mol, suhunya 110 atau tambah 273 boleh ya. Hidrogen 300 mol, suhunya 110, dicampur bareng-bareng ya. Ada CP-nya di situ ya. Nanti berapa suhu campuran, hitung entropi totalnya. Nomor 7 dan 8 PR juga ya. Oke. Terakhir. 3 lagi ya. 3 lagi. Nomor 3, nomor 9. Oh, 3 lagi, nomor 3, nomor 9. Sebuah mesin mobil membakar 5 kg bensin pada temperatur 1500 Kelvin dan membuang energi melalui radiator dengan temperatur rata-rata 750 Kelvin. Bila nilai kalor bensin adalah 40.000 kJ per kilogram, berapakah daya keluaran maksimum yang bisa dihasilkan oleh mesin tersebut? Efisiensi adalah jumlah kerja yang dihasilkan per jumlah panas yang diberikan. Itu sama dengan, ini pakai rumus, nanti ada siklus, namanya siklus Carnot. Siklus Carnot itu setara dengan efisiensi sama dengan W per QH sama dengan 1 min TL per TH. 1 min TL per TH. Ya. Jadi efisiensi itu bisa dinyatakan dengan dua persamaan. Bisa efisiensi sama dengan W per QH, juga bisa efisiensi sama dengan 1 min TL per TH. Mana yang lengkap kita ketahui suhu. Berarti nanti efisiensi sama dengan 1 min TL per TH. TL-nya 750, TH-nya 1500. Sehingga nanti 1 dikurangi setengah. Berarti efisiensinya adalah 0,5. Ya, efisiensinya 0,5. 0,5 sama dengan W per QH. QH-nya berapa? QH-nya adalah M kali H. Massa bensin dikalikan kalor pembakarannya. 5 kali 40.000 berarti berapa? 200.000. Ya, 200.000. Maka efisiensi sama dengan W dibagi 200.000, maka W tahu. Gampang ya? Maka W tahu, itulah kerja yang dihasilkan. Ya kira-kira kalau efisiensinya setengah, berarti kalau QH-nya 200.000 berarti cuma 100.000. 100.000 kan? Artinya apa? Dari bensin yang dibakar, jumlah panasnya sekian, yang berubah menjadi energi mekanik hanya 50%, berarti tinggal 100.000 kilojoule per kilogram. Gampang ya, tapi dikerjakan juga sama Anda buat latihan ya. Baik, lanjut. Nomor 10. Sebuah kulkas beroperasi pada temperatur 20 derajat Celcius
untuk menjaga temperatur dalam kulkas sebesar minus 30 derajat Celcius. Sebanyak 2 kilowatt kalor harus diserap di dalam kulkas, dilepas keluar ya. Tentukan berapakah daya minimum yang diperlukan. Oke, pakai COP. COP refrigerasi sama dengan QL. Dibagi W min sama dengan TL, TH min TL. Jadi COP bisa dinyatakan dengan dua cara. COP sama dengan QL per W min, maksudnya kerja minimal ya. Atau COP refrigerasi sama dengan TL dibagi TH min TL. TL-nya minus 30 atau 243 Kelvin, TH-nya 20 atau 293 Kelvin, KL-nya 2 kilowatt. Nanti COP-nya tahu, W-nya tahu. Kan gitu. COP cari dulu di TL min TH min TL. Berapa ya? Nanti W min tahu. Begitu pula nomor 11 ya. Sebuah sistem heat pump bekerja untuk menjaga temperatur. Coba ke atas sedikit. Dalam rumah sebesar 23 derajat Celcius. Sebentar. Sebuah heat pump ya dalam rumah. Ke bawah lagi deh. Terus. Nah, ya oke. Jadi di rumah ketika musim dingin ya, ingin suhunya panas sebesar 20 derajat Celcius saat udara luar rumah 2 derajat Celcius dengan cara membuang kalor ke lingkungan ya. Sebesar 110.000 kilojoule per jam. Berapa daya maksimum dibutuhkan untuk heat pump tersebut. COP heat pump sama dengan QH dibagi W min TH per TH min TL. Jadi TH-nya 22 atau 25 Kelvin, TL-nya 2 derajat, 25, nanti masukin, ketemu COP, nanti QH tahu, nanti W-nya tahu. Oke ya, jadi sudah sampai sinilah, selesai ya. Memang dikasih jamnya agak panjang, sebetulnya jam itu buat latihan. Nanti sekalian Anda kerjakan aja. Tapi secara kuliah kita sudah selesai. Jadi silakan dikerjakan. Nanti jangan dikumpulkannya nunggu aba-aba dari saya ya. Jangan dikumpulkan lewat email segala macam dulu. Nanti saya buat dulu nanti linknya ya. Buat dulu linknya. Link untuk pengumpulan ya. Link untuk pengumpulan. Mungkin pakai itu nanti ya, pakai Google Classroom. Yang bekas Google Classroom yang bekas K3LL. Cuma karena itu bersama kan satu kelas, jadi nanti ketika pengumpulan tugas itu dikasih tanda depannya kelas, misalnya 1A nama, 1B nama, 1C nama gitu ya. 1A nama, 1B nama, supaya nanti saya gampang memeriksanya. Ini punya kelas A, kelas B, kelas C. Bayangkan kalau nggak pakai kelas 90 anak saya harus pikir kan ini siapa anak ini ada di kelas mana. Maka saya kan nggak hafal jumlah siswa sebanyak ini. Oke. Sebelum diakhiri ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya kira gampang ya. Tinggal tambah kurang bagi kali. Nggak ada diferensial, nggak ada limit, nggak ada integral, nggak ada apa namanya soal-soal sulit, nggak ada ya. Tapi yang penting logikanya masuk. Ya, jadi hari pertama kita hitung entropi itu selalu bertambah. Delta S lebih besar sama dengan 0. Kemudian tadi ada namanya postulat Canfig-Peng, postulat Clausius, ada COP refrigeran, COP heat pump, bagaimana cara menghitung delta S reaksi ya, kemudian bagaimana hubungan antara entropi terhadap temperatur dan tekanan, temperatur terhadap volume, kemudian kita latihan soal-soal ya tentang kespontanan sebuah peristiwa. Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Berarti ini tugasnya perorangan ya Pak? Dari nama Rafila Cika Pak? Perorangan ya. Perorangan dari nomor 3 sampai 11 ya Pak? Ya, 3 sampai 11. Nomor 1 doang kan gampang lah. Ya, terus dikumpulinnya nanti di mana ya Pak? Apa nanti buat, saya buatkan Google Classroom ya.
kita pakai yang K3LL aja nanti ya, yang pernah kita punya. Ada belum keluar kan? Yang punya K3LL, kita pakai itu nanti, tapi pengumpulannya nanti aja. Saya ingin kalau tugas itu dikumpulkan banyak dulu. Kalau satu-satu kan agak repot. Mungkin nanti habis ini ada tugas lagi gitu ya. Ada tugas lagi. Iya, Jadi Pak. gini, kenapa kok jamnya agak dibikin panjang? Sebetulnya itu untuk tugas, untuk kerjakan. Karena kerjakan aja nanti. Walaupun waktunya belum selesai. Sebetulnya aslinya sih sebetulnya untuk time itu 2 jam udah cukup. Cuma kan kita butuh waktu untuk latihan. Jadi silakan aja nanti digunakan waktunya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Untuk Silakan. deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya belum saya tentukan. Mungkin aja minggu depan mungkin aja belum. Mungkin nanti sekalian lah nanti tugas ini gini. Saya biasanya setiap bab itu ada tugas. Mungkin nanti per 3 tugas kumpulin, per 3 tugas. Tapi setiap minggu Anda kerjakan disimpan dulu nanti baru dikumpulkan setelah ada perintah, ya. Baik, Pak. Jangan dibiasakan misalnya pas mau dikumpulin dikerjain, jangan. Jadi sekarang latihan aja dulu. Keburu lupa nanti ya, keburu lupa. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Cukup? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak izin bertanya. Oke. Ini boleh tulis tangan kan, Pak? Maksudnya nggak pakai Word gitu. Tulis tangan, jangan diketik. Kalau diketik mana tinggal nanti copy file, yang satu Times New Roman, yang satu Arial, yang satu Italic. Tulis tangan, dengan tulis tangan itu kita ilmu itu bisa transfer ya. Kalau kita hanya ngambil soal mungkin bolehlah pakai, kalau mau diketik boleh, soal nggak apa-apa. Tapi kalau jawabannya tulis tangan ya. Atau jawabannya aja nggak apa-apa ya, nggak usah soalnya nggak usah ditulis ulang ya, tapi mengerjakannya harus tulis tangan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan tanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kelas 1C? Cukup ya? Kalau tidak ada Cukup, Pak. pertanyaan, oke. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Doakan orang tua kalian supaya sehat, panjang umur, diberikan kemudahan rezeki. Untuk orang tua kalian yang sudah meninggal dunia, doakan dengan tulus. Semoga mereka bahagia di alam kuburnya masing-masing. Untuk kalian yang mungkin sudah tidak bersama ayah kalian, tidak bersama dengan ibu kalian, tetap doakan mereka semua ya, dimanapun berada. Mereka sebetulnya ingin tetap bersama, tapi memang kondisi memaksa mereka harus berpisah. Doakan juga, semoga mereka bahagia dimanapun berada ya. Jangan ada dendam, jangan ada rasa marah dan sebagainya. Kemudian juga doakan guru-guru kalian yang sudah mengajarkan ilmu, semoga sehat, panjang umur, karena tidak semua guru itu hanya mengajarkan ilmu. Ada guru-guru yang dengan tulus mendoakan para muridnya ya, begitu. Kemudian kita doakan yang sudah wafat semoga diberikan kebahagiaan kubur. Kemudian yang sedang